kembali lagi bersama Yayasan Aurika di Surabaya. Nah, hari ini kita mau bahas-bahas sedikit tentang materi yang gak kalah penting dari materi-materi sebelumnya. Nah, sebelum masuk kita ke materi, pernah gak sih kalian tuh mikir kayak, ini tuh udah era modern gak sih? Terus gimana ya caranya buat ngajarin anakku itu tetap ngikutin di zamannya? Tapi aku tuh kesel gitu ketika anakku kok fokus banget sih di HP, bukan handphone itu nggak baik ya buat perkembangan anak. Iya sih handphone tuh nggak baik buat perkembangan anak gitu, tapi kalau nggak dikasih handphone, anakku tuh jadi kayak tantrum nangis gitu loh, itu gimana sih? Nah, hari ini kita akan membahas tentang tantangan pengasuhan anak di era modern. Nah, era modern dengan segala kemajuan teknologi itu memang membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama tentang pengasuhan anak. Nah, dan yang sekarang memang orang tua yang sekarang itu jauh lebih kompleks dibanding orang tua di generasi sebelumnya karena di era modern sekarang. Kemudian perubahan gaya hidup, dari akses informasi, dari kemudahan kita untuk akses informasi, terus dari perkembangan teknologi ini juga memang membawa dampak yang besar juga untuk pola asuh gimana orang tua ini mengasuh anaknya itu tersebut. Nah, apa sih tantangan utama dari pengasuhan anak di era modern ini? Yang pertama, yang pasti tentang paparan teknologi yang intens. Di mana di paparan teknologi ini tuh yang pertama ada kecanduan gadget. Nah, siapa nih anaknya yang udah kecanduan gadget? Karena kecanduan gadget ini tuh dapat membuat anak itu terganggu dari segi perkembangan sosialnya, perkembangan emosinya, dan juga perkembangan fisik. Yang kedua, dari paparan teknologi yang intens ini juga ada tentang konten negatif atau konten yang kurang pantas. Karena akses mudahnya atau kemudahan, semakin mudahnya akses internet, semakin mudahnya akses informasi yang masuk gitu. Anak itu jadi mudah untuk kena konten yang tidak sesuai dengan usianya. Misalkan anak di bawah usia 5 tahun gitu. Dia sebenarnya niatnya cuma nonton YouTube anak-anak aja gitu, tapi ternyata ada beberapa iklan atau beberapa konten yang tidak sengaja masuk itu nggak sesuai dengan usianya dia yang saat itu. Misalkan ada kekerasan, ada pornografi, hate speech atau ujaran yang kurang pantas atau ujaran yang kurang baik gitu. Nah, yang ketiga ada kurangnya aktivitas fisik. Tantangan utamanya juga di segi aktivitas fisik. Kenapa? Karena anak ini tuh jadi kayak semakin banyak atau semakin sering main handphone itu akhirnya dia kekurangan dalam bentuk aktivitas fisik. Nah, pernah nggak sih kalian ngelihat gitu kayak anak yang main handphone tuh ya kata-kata cuma duduk, diem, ngeliatin handphone doang, kayak ya udah diem aja gitu. Paling cuma yang gerak-gerak kayak tangannya pas kerasa capek dikit doang gitu. Tapi nggak ada aktivitas fisik di mana dia tuh yang akhirnya dapat membuat perkembangan fisiknya juga berkembang jauh lebih baik gitu. Jadi cuma kata-kata kan duduk diam gitu. Nah, itu tuh juga tantangan utama bagi para orang tua tentang pengasuhan anak di era modern. Nah, setelah paparan teknologi yang intens ini, yang kedua ada perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup ini tuh benar-benar yang kelihatan sekali. Misalkan di pertama ada jadwal yang padat. Orang tua jadi kurang memiliki quality time atau waktu khusus, waktu yang intensif dengan anak karena mungkin dari segi kerjaan mereka atau terkadang di rumah pun akhirnya mereka membawa kerjaan mereka ke rumah dengan handphone, dengan laptop, dengan apapun itu di era modern ini. Akhirnya waktu mereka untuk menghabiskan dengan anak itu jadi terbatas, bahkan hampir bisa dibilang tidak ada dalam waktu satu hari gitu. Nah, itu juga menjadi tantangan gitu buat orang tua karena semakin kurangnya interaksi dengan anak, semakin kurangnya orang tua meluangkan waktu buat anak itu juga akhirnya berdampak juga pada anak ini dari segi perkembangan sosialnya dia, perkembangan emosionalnya juga, karena dia merasa bahwa ya dia nggak punya waktu gitu dengan orang tua atau orang terdekat gitu. Nah, yang kedua ada lingkungan yang kompleks, di mana perkembangan kota yang pesat dan lingkungan yang kompleks ini tuh bisa bikin anak itu jadi kewalahan gitu. Nah, yang terakhir, dari segi perubahan gaya hidup juga ada perubahan nilai. Pengaruh perubahan nilai ini akhirnya itu mempengaruhi ke cara orang tua mendidik anak gitu. Misalkan perubahan nilainya dalam segi tata krama atau dari segi kesopanan gitu. Kayak dulu tuh kayak gini harusnya, kesopanan yang benar untuk anak itu harusnya tuh kayak gini gitu. Tapi ada beberapa perubahan nilai yang akhirnya sekarang banyak anak-anak yang akhirnya
dari segi sopan santunnya juga kurang, dari segi tatanan bicaranya juga berkurang karena perubahan-perubahan nilai ini yang banyak orang tua yang akhirnya kayak ya udah sekarang tuh emang udah biasa anak-anak kayak gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, yang ketiga, tantangan utama di pola pengasuhan anak di era modern itu ada dari tekanan sosial. Yang pertama dan yang tidak bukan adalah perbandingan. Mau sampai kapan sih kita mau ngebandingin anak kita dengan anak yang lain gitu? Kayak nggak akan ada habisnya gitu loh perbanding karena setiap anak itu punya perkembangan dan potensinya masing-masing gitu dan itu tidak bisa di-compare atau tidak bisa dibandingkan dengan anak yang lain gitu. Tapi apalagi di era modern yang sekarang semakin mudah informasi masuk, semakin mudah kabar berita keluar masuk itu akhirnya semakin sering memunculkan perbandingan ke anak. Misalkan si ibu ini kayak lagi ngeliat gitu kan, lagi ngeliat berita atau apa gitu. Jadi dia akhirnya kayak ngerasa tertekan gitu dengan lingkungan masyarakat ketika ada anak yang usia segini tuh udah bisa berhitung, udah bisa ini, udah bisa itu, sedangkan anaknya belum bisa gitu. Padahal sebenarnya ya nggak apa-apa kan anak-anak itu punya perkembangannya masing-masing gitu. Nah, yang kedua ekspektasi tinggi. Siapa sih para orang tua yang tidak memiliki ekspektasi yang tinggi kepada anak gitu. Pasti kita memang memiliki ekspektasi yang tinggi, ekspektasi yang baik, yang bagus gitu. Namun terkadang ekspektasi ini tuh justru menjadi bumerang bagi orang tua karena ketika ekspektasi orang tua ini terlalu tinggi yang akhirnya menyebabkan beban tersendiri bagi orang tua itu akhirnya berdampak hal yang sebaliknya gitu. Jadi kayak akhirnya bisa jadi orang tuanya itu jadi minder sendiri, jadi beban, jadi akhirnya kepikiran ini itu, gimana ini padahal ya it's okay kita memberikan ekspektasi kepada anak, tapi itu kembali lagi harus sesuai dengan kapasitas sang anak gitu. Nah, yang terakhir dari tekanan sosial yang tidak lain tidak bukan adalah cyberbullying. Di mana di era modern ini tuh anak-anak jadi mudah atau rentan terkena korban dari cyberbullying ini. Dan cyberbullying ini akhirnya berdampak juga pada kesehatan mental, baik kesehatan mental anaknya dan kesehatan mental orang tuanya gitu. Nah, yang keempat, tantangan utama dari pengasuhan anak di era modern ini ada info yang beragam. Bukannya informasi yang masuk itu justru baik ya buat perkembangan anak. Memang konflik info atau tapi dari info yang terlalu banyak masuk diterima oleh orang tua itu bisa menjadi konflik informasi karena banyak informasi tentang pengasuhan misalnya itu orang tua itu jadi nggak yakin gitu kayak ini tuh jadinya mana sih yang benar mana sih yang baik buat anakku gitu karena kembali lagi pola asuh orang tua di setiap orang tua itu pasti berbeda-beda karena harus disesuaikan dengan anaknya. Tapi terkadang orang tua yang ingin niatnya mencari info up to date itu kayak kebanyakan dan akhirnya bingung gitu kayak aduh anakku tuh harus aku kasih pola asuh yang mana ya, mana sih yang baik, mana sih yang enggak gitu. Nah yang kedua dari informasi yang beragam ini tuh juga bisa berdampak di misinformasi gitu. Kenapa? Karena informasi yang gak akurat itu masih bisa masuk gitu kayak ketika kita lagi baca atau ketika lagi ada video yang lewat, belum tentu informasi itu akurat dari sumber yang terpercaya. Dan akhirnya semakin membingungkan orang tua dalam mengambil keputusan tentang pengasuhan anak. Dampaknya apa sih? Dampaknya ada beragam. Misalkan yang pertama di masalah perkembangan. Jadi dampak dari tantangan pengasuhan anak di era modern ini yang paling besar adalah masalah perkembangan. Baik masalah perkembangan emosi, sosial, dan kognitif pada anak. Yang kedua, dampak yang terlihat juga adalah di dampak masalah kesehatan. Di mana, seperti yang sudah Miss Ica bahas tadi, dari kurangnya aktivitas fisik itu juga akhirnya berdampak pada kesehatan fisik dan mental sang anak. Karena ya memang anak itu ketika udah pegang gadget, pegang handphone itu cuman yang duduk diem, cuman ngeliatin handphone doang, disapa kadang nggak nyaut, kadang diajak ngobrol juga nggak nyaut karena terlalu fokus dengan handphone. Dan akhirnya dampak yang selanjutnya terjadi adalah hubungan keluarga yang terganggu. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena semua orang terlalu sibuk, misalkan mamanya terlalu sibuk dengan handphone, papanya terlalu sibuk dengan handphone, anaknya pun dikasih handphone biar tidak menangis misalkan. Akhirnya tidak ada komunikasi, hubungan keluarganya semakin renggang, tidak ada kehangatan, tidak ada canda tawa yang bisa menumbuhkan rasa kasih sayang antara satu sama lain, yang akhirnya hubungan keluarga pun bisa terganggu gitu. Nah, gimana sih caranya atau tipsnya biar kita itu bisa ngerti gitu
kayak gimana cara ngadepin tantangan pengasuhan ini di era tantangan pengasuhan anak ini tuh di era modern. Misalkan yang pertama adalah batasi penggunaan gadget. Bisa tuh kayak misalkan orang tua sama anaknya udah bikin kesepakatan. Nanti pokoknya setelah orang tua pulang sekolah, setelah orang tua pulang kerja dan anak pulang sekolah, sudah tidak ada handphone di rumah. Jadi tidak ada toleransi handphone di rumah. Jadi ya udah, batasin aja gadgetnya, misalkan di jam 5 sore gitu. Jam 5 sore orang tua sudah pulang, mama papa pulang, jam 5 sore anaknya sudah pulang kegiatan, ngaji, les dan sebagainya. Ya udah, kita bikin quality time, kita bikin waktu gitu, waktu bersama-sama dengan keluarga tanpa handphone. Kita membangun rasa kehangatan, kita membangun komunikasi, kita membangun keluarga lagi yang agar lebih hidup, membangun kelekatan juga antara orang tua dan anak, agar sang anak ini juga akhirnya merasa aku juga masih terlindungi, aku merasa disayangi gitu. Nah, selanjutnya strateginya bisa juga dengan mengembangkan komunikasi, atau itu termasuk di mengajari anak untuk keterampilan hidup, misalkan di komunikasi. Anak tuh diajarin gitu gimana caranya berkomunikasi yang baik, yang sopan. Kayak kalau sama teman boleh kayak gini, tapi kalau sama orang tua, orang yang lebih tua, orang yang harus kamu hormati itu harusnya tuh seperti ini. Kamu harus lebih sopan, cara ngomongnya lebih pelan, tidak boleh pakai nada tinggi. Terus anak juga diajarin gimana caranya untuk mencari jalan keluar masalah. Misalkan ketika anak itu melakukan kesalahan, jalan keluarnya seperti apa yang harus dia lakukan gitu. Lalu yang terakhir ada di mengajarkan anak untuk mengelola emosinya gitu. Jadi misalkan ketika dia marah, kita ajarin pelan-pelan anaknya gimana cara mengeluarkan emosinya, gimana caranya biar untuk ketika dia sedih itu mengelola emosinya seperti apa. Dan yang tidak lain lagi strateginya adalah kita sebagai orang tua harus menjadi role model yang baik gitu. Karena kembali lagi anak itu adalah peniru gitu. Jadi semakin kita menunjukkan hal-hal yang baik, semakin kita bisa menjadi model yang baik buat anak, insya Allah kedepannya sang anak juga bisa menjadi anak yang baik untuk kedepannya. Lalu tidak lupa juga sang orang tua ini juga tetap mencari dukungan dan juga tetap up to date tentang perkembangan pola asuh, perkembangan lingkungan, perkembangan era modern ini seperti apa gitu. Jadi biar orang tua itu juga nggak ketinggalan gitu, kayak ternyata ada informasi yang seperti ini yang harus diterapkan di anak, misalkan untuk anak 7 tahun tuh baiknya tuh udah bisa ini gitu. Jadi tetap update gitu agar sang anak ini juga tidak ketinggalan masa perkembangannya. Nah, kesimpulannya memang kompleks sih tantangan pengasuhan anak di era modern itu kompleks gitu. Tapi dengan pemahaman yang baik, dengan strategi yang tepat juga dari orang tua, itu dapat membantu untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dari sang anak tersebut. Nah, gimana nih? Udah pada paham belum ya bahwa memang tantangan pengasuhan anak di era yang sekarang tuh susah ya ternyata. Ya memang lebih susah gitu. Tapi kembali lagi, dengan cara kita mencari tahu lebih banyak lagi, kita lebih paham lebih baik lagi, anak itu sebenarnya butuhnya seperti apa, strategi yang bagus itu seperti apa, insya Allah kedepannya pasti perkembangan anak ini masih tetap optimal gitu. Nah, oke. Sekian terima kasih dari Miss Ica. Yuk, barangkali ada materi-materi yang menarik yang pengen dibahas sama viewers YouTube-nya Arika, bisa klik komentar di bawah, typing yang banyak, dan jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.